Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bu, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah. Baik. Masih di rumah aja apa udah keluar nih? Di rumah. Di rumah aja, Bu. Saudara, dimulai. Silakan. Ibu mau mengabdi kalian satu persatu ya. Yang ini mengabdi kalian satu persatu. Yang pertama, Catherine Amalia, Saya, Bu. Navita Dwi Maharani, Saya, Bu. Nur Fadila, Saya, Bu. Tina Tiasari. Hadir, Bu. Oke. Sebelum lanjut ke materi, Ibu mau tanya nih. Kalian tahu nggak sih apa itu pengadaan pegawai? Rekrutan karyawan. Iya, betul. Nah, kan minggu kemarin udah membahas tentang perencanaan pegawai nih. Kali ini membahas tentang pengadaan pegawai. Nah, apa sih yang kita capai setelah pembelajaran ini? Yang kita capai pembelajaran ini yaitu adalah kalian paham mengenai proses pengadaan pegawai, prosedur pengadaan pegawai, dan tahap-tahap pengadaan pegawai. Nah, langsung ke materi ya. Baik, Bu. Yang pertama, pengertian pegawai. Pengertian pengadaan pegawai. Nah, pengadaan pegawai itu ada di tahap awal. Pengadaan pegawai itu dia akan menentukan kualitasnya tuh mau bakal tercapai apa enggak. Kalau hasil dari pengadaan pegawainya itu nanti mendapatkan yang potensial, maka semakin mudah perusahaan itu mencapai tujuannya. Terus kalau dalam pengadaan pegawai ini mendapat karyawan yang kurang kompeten, maka akan semakin sulit untuk mencapai tujuannya. Nah, pengadaan sumber daya manusia adalah proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Misal di suatu perusahaan itu ada jabatan yang kosong, itu harus diisi dengan melakukan pengadaan pegawai. Selanjutnya, hal-hal yang perlu direncanakan dalam pengadaan pegawai. Yang pertama, penentuan jumlah dan kualitas berbeda yang diperlukan. Nah, dalam perusahaan itu jabatan yang kosong itu ada berapa? Bukan kualitas sumber daya manusia ini nanti dimasukkan nya si jabatan itu apa sih gitu. Terus yang kedua, sumber calon karyawan dan cara-cara pendidikannya. Nah, sumber calon karyawan ini kedua, kalau terus dan metode ya yang dilakukan itu seperti apa. Selanjutnya kualifikasi yang terakhir, cara-cara penempatan calon pegawai yang akan dilakukan. Selanjutnya, nah,
Selanjutnya itu macam pengadaan. Macam pengadaan ada dua, yaitu pengadaan internal dan pengadaan eksternal. Pengadaan internal karyawannya kadang organisasi itu sendiri di dalam perusahaan. Banyak promosi, demosi, mutasi. Mbak, itu pengadaan eksternal. Pengadaan eksternal itu yang isi jabatannya dari luar. Jadi kita menggunakan kayak media sosial, media massa untuk menyebarkan kalau perusahaan itu membutuhkan lowongan. Nah, selain itu kita juga mengambil pendidikan dan lainnya. Nah, kita masuk ke tahap-tahap pengadaan pegawai. Nah, ini karyawan yang handal, cakap, berhasil. Nah, karyawan yang keren. Dan jabatan kan kegiatan analisa, kerjaan dilakukan, cara mengerjakannya, dan informasi tentang jabatan itu sendiri dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapat kedudukan jabatan yang tertentu. Nah, tentang dan sama job evaluation. Analisis jabatan juga berguna untuk rekrutmen dan seleksi karyawan. Seleksi karyawan, jabatan, penilaian prestasi kerja karyawan, pelatihan, promosi, dan lainnya. Dua, rekrutmen. Rekrutmen adalah suatu proses agar mau melamar kerja yang ada dalam perusahaan, baik instansi pemerintah. Nah, yang pertama penentuan rekrutmen pada spesifikasi yang ditentukan. Nah, spesifikasi harus diberikan pelamar mengetahui apa saja yang dibutuhkan mengisi lowongan. Pendidikan, batas usia, jenis keterampilan, dan kemampuan lainnya yang dimiliki. Selanjutnya, penentuan sumber rekrutmen. Tadi sumber itu ada dua, internal sama eksternal. Internal itu dari dalam perusahaan, nah, untuk eksternal sendiri, pelamar harus datang ke perusahaan. Selanjutnya, metode rekrutmen. Yang pertama, metode itu ada dua, metode tertutup sama metode terbuka. Metode tertutup itu pelaksanaan rekrutmen di kalangan terbatas, hanya untuk karyawan atau orang-orang tertentu saja. Jadi lamaran yang masuk itu nggak banyak. Nah, kekurangannya dari metode tertutup ini, itu akan sulit menemukan karyawan yang baik, yang berkompeten. Yang kedua, metode terbuka. Metode terbuka yaitu pelaksanaan rekrutmen yang diumumkan melalui iklan atau media massa. Nah, dari kelebihannya dari metode terbuka ini, kita dapat menemukan karyawan yang benar-benar kompeten dan handal karena jumlah lamarannya itu bisa lebih banyak. Selanjutnya, kendala-kendala rekrutmen. Nah, kendala rekrutmen itu ada beberapa. Yang pertama, kebijakan perusahaan. Biasanya menyangkut besar kecilnya kompensasi dari perusahaan itu. Yang kedua, persyaratan jabatan.
Nah, persyaratan jabatan ini semakin banyak persyaratan, maka akan semakin sedikit minat pelamar. Dan sebaliknya. Selanjutnya metode pelaksanaan rekrutmen. Nah, seperti tadi, sistem terbuka dan tertutup ini akan mempengaruhi juga besar kecilnya minat pelamar. Terus, kemudian kondisi lingkungan eksternal. Nah, jika perusahaan itu berdiri di suatu kota yang sudah ekonominya baik, maka pelamarnya akan sedikit. Berbeda jika pertumbuhan ekonomi di kota tersebut rendah. Jadi, pelamarnya itu akan banyak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan apa belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, selanjutnya ke seleksi. Apa sih itu seleksi? Seleksi merupakan pemilihan untuk mendapatkan orang-orang terbaik yang ada di tempatnya. Nah, seleksi ini tahapan yang sangat penting yang harus dilakukan perusahaan agar mendapat karyawan yang berkualitas, sehingga pengembangan, pembinaan, dan pengaturan karyawan menjadi lebih baik. Dalam melaksanakan seleksi harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, seleksi harus efisien dan efektif. Yang kedua, seleksi harus memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Yang ketiga, petugas seleksi harus cerdas dan jujur. Nah, proses seleksi itu ada beberapa. Yang pertama, penyaringan pelamar. Penyaringan pelamar ini melalui dari seleksi administratif. Apakah mereka memenuhi kualifikasi atau enggak? Terus kalau mereka udah lolos proses seleksi administratif, maka akan dilakukan tes. Nah, tes ini dapat dilakukan dengan tes tertulis maupun tes praktek. Jika mereka udah lolos tes, akan dilakukan wawancara. Nah, dalam wawancara ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memastikan bahwa pelamar benar-benar berminat untuk bekerja. Terus untuk memastikan kebenaran data tertulis pelamar di dalam formulir lamaran. Selanjutnya, memberikan informasi kepada pelamar tentang perusahaan, jenis pekerjaan, dan jabatan yang tersedia. Nah, kalau udah lolos tes wawancara, baru tes kesehatan atau tes fisik. Ini untuk menentukan kalian itu sehat apa enggak, ada kekurangan enggak dalam diri kalian. Misal kalian memiliki penyakit apa gitu. Nah, setelah serangkaian itu dilakukanlah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini buat nentuin yang cocok diterima itu yang bagaimana gitu. Next. Nah, cara dalam melakukan seleksi karyawan itu ada dua, seleksi non-ilmiah sama seleksi ilmiah. Seleksi non-ilmiah itu seleksi yang dilakukan dengan berdasarkan standar-standar kriteria atau spesifik kebutuhan dan akan pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan pada perkiraan atau pengalaman saja. Seleksi ilmiah yaitu seleksi yang didasarkan kepada job specification akan kebutuhan pekerjaan dan jabatan yang harus segera diisi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Oke, Ibu mau menampilkan video. Kalian perhatikan baik-baik ya. Silakan ditonton.
Bu, mungkin bisa dijelaskan ini sedang melakukan kegiatan apa begitu? Oh iya. Jadi kamu lagi ini yang mau melakukan ya, menerima hanya dibawa ke HR. Ada yang mau berkomentar nggak video tadi? Coba berikan pendapat kalian video tadi. Sudah sesuai belum? Jelaskan tadi. Sudah sesuai, Bu. Itu sudah sesuai prosedur yang ada bahwa melalui resepsionis sampai nantinya ke para HRD. Terus berikan kalian. Nah, ini tugasnya. Ini dikirimkan sebelum jam 12 malam ya. Baik, Bu. Ada yang ditanyakan nggak terkait tugasnya? Tidak, Bu. Nah, untuk minggu depan persiapkan diri kalian. Kita minggu depan akan melakukan praktek pengadaan pegawai. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Waktu pembelajaran kita hari ini udah habis. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas, Bu. Sangat-sangat jelas. Ya, dan pada pagi hari ini, kalian tetap belajar ya di rumah, jaga kesehatan, dan jangan keluar rumah dulu. Bu. Ya, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Dan